Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengutip referensi yang baik. Hal ini menyambung dengan diskusi kita sebelumnya terkait dengan literatur review. Di dalamnya kita pasti akan melakukan pengutipan atas berbagai pendapat atau argumen dari penulis-penulis sebelumnya, dari literatur-literatur yang ada sebelumnya. Dan hal ini penting untuk menghindari kita dari masalah karena pengutipan yang tidak lengkap atau pendapat yang mungkin lupa dikutip, walaupun mungkin tidak sengaja, itu bisa dianggap sebagai plagiasi. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian harus dibedakan kembali antara literatur review dengan annotated bibliography. Kalau di literatur review, Anda harus menunjukkan apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dikerjakan oleh penulis sebelumnya di literatur yang ada, kemudian ada argumennya, ada pendapat Anda, ada suara Anda di dalamnya. Sementara annotated bibliography isinya lebih banyak pada daftar saja, apa yang sudah dikerjakan si A, si B, si C, dan seterusnya. Tetapi suara Anda itu belum dimasukkan ke dalamnya. Kemudian kalau di FEB UGM sudah dibuat semacam dokumen atau panduan yang penting, jadi bagaimana cara membuat struktur dokumen akademik, penulisan akademik yang benar, bagaimana menghindari plagiasi, bagaimana cara menggunakan reference management software, kemudian bagaimana menulis menggunakan word processing software yang baik, dan seterusnya. Anda bisa dicek di situs web FEB UGM. Dokumennya bisa diunduh dengan gratis, dan beberapa yang saya kutip atau saya jelaskan di sini, sebagian besar sudah disampaikan di dalam dokumen-dokumen itu. Jadi nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Ini adalah contohnya, misalnya pedoman penulisan karya ilmiah sudah ada di situ, silakan dibaca. Kemudian panduan anti plagiasi juga sudah diceritakan dengan jelas sekali, bagaimana cara pengutipan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian sitasi. Jadi sitasi itu kalau didefinisikan adalah kutipan dari karya yang sudah ada sebelumnya, baik itu dalam bentuk buku, paper, atau pekerjaan lain atau dokumen lain. Kemudian sitasi itu menunjukkan referensi kepada karya yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Unpublished itu maksudnya belum dipublikasikan dalam bentuk paper atau dalam bentuk buku, tapi bisa saja sudah dipublikasikan setengah matang begitu, dalam bentuk working paper atau dalam bentuk proceeding dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kita harus menampilkan sitasi? Yang pertama adalah kita ingin menghargai penulis aslinya. Jadi siapa sesungguhnya yang sudah mengerjakan hal ini atau menyusun konsep semacam ini, itu harus diberikan penghargaan. Kita tidak ingin melakukan plagiasi atau mengambil sesuatu hal yang seolah-olah itu adalah pekerjaan kita, padahal sejatinya bukan. Lalu yang kedua, sitasi itu juga memberikan bantuan atau memberikan petunjuk kepada teman-teman atau pembaca yang akan mencari lebih lanjut. Misalnya Anda mengutip tentang teori tertentu, kemudian teman-teman atau pembaca yang melihat tentang teori itu mungkin merasa ini kayaknya cocok deh, atau kayaknya ini relevan untuk pekerjaan saya dan lain sebagainya. Mereka bisa menelusur lebih lanjut. Oke, jadi sitasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan kepada pembaca tentang material-material atau literatur yang kita kutip, kita gunakan di dalam tesis kita atau dalam pekerjaan kita, yang itu sebetulnya berasal dari sumber lain, bukan asli karya atau kontribusi kita sendiri. Kemudian sitasi tadi menceritakan atau menyampaikan informasi terkait dengan siapa penulis aslinya, mana judul aslinya seperti apa, kemudian kalau itu diterbitkan dalam bentuk buku, maka buku itu diterbitkan oleh siapa dan di mana, kemudian pada tahun berapa atau tanggal berapa, mungkin edisi berapa, dan seterusnya. Dan mungkin ada beberapa kutipan-kutipan yang itu dikutip langsung dari halaman-halaman tertentu, dan itu harus disampaikan di dalam sitasi ini. Lalu kenapa kita harus melakukan sitasi? Tadi sudah disampaikan di depan bahwa
kita ingin menghargai pemilik aslinya, kemudian kita ingin memberikan bantuan atau petunjuk kalau ada pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut. Tapi lebih dari itu, untuk tesis kita sendiri atau penelitian yang kita lakukan, sitasi itu penting untuk satu, menunjukkan atau mendukung gagasan kita. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan different point of view, ada perspektif yang berbeda, pendapat yang berlainan, ada yang kontradiksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan kredibilitas. Jadi klaim-klaim yang didasari pada karya orang lain atau pada literatur yang sudah ada itu akan membuat klaim itu menjadi semakin kuat. Ingat kemarin pada sesi pertama ketika kita membahas tentang critical thinking, di situ disebutkan bahwa opini yang didasarkan pada sebuah fakta itu menjadi sesuatu yang lebih kuat bila dibandingkan dengan opini yang tidak didasarkan pada hal apapun. Jadi sekali lagi kalau Anda menggunakan kutipan-kutipan yang relevan, yang penting, itu akan memberikan kredibilitas, akan menunjukkan bahwa di situ ada beberapa argumen yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan yang penting lagi adalah untuk mendukung gagasan Anda dengan lebih baik. Kemudian apa yang bisa dikutip? Banyak sekali. Anda bisa mengutip kutipan itu sendiri dicomot langsung. Kemudian proses itu juga bisa Anda kutip. Lalu hasil penelitian, misalnya si A meneliti tentang konsep ini di bidang ini atau di negara ini dan hasilnya begini. Itu bisa dikutip. Kemudian informasi statistik, misalnya sekian persen dari pengguna mobile phone ternyata memilih untuk menggunakan aplikasi ini, dan seterusnya. Bisa juga dengan data, misalnya Indonesia terdiri dari sekian juta penduduk, sekian jutanya adalah laki-laki, sekian jutanya adalah perempuan. Atau deskripsi, misalnya ini terkait dengan sebuah konsep. Misalnya strategic alignment itu adalah sebuah konsep. Lalu didefinisikan, strategic alignment itu artinya ini, dan seterusnya. Bisa juga deskripsi. Deskripsi itu memberikan penjelasan, biasanya kaitannya dengan kategorisasi atau item-item yang ada di dalamnya. Oke, sebagai contoh misalnya deskripsi tentang jenis-jenis komputer. Ada komputer yang berbentuk desktop, ada komputer yang berbentuk notebook atau laptop, ada komputer yang berbentuk server, ada komputer yang berbentuk lain. Itu juga bisa dikutip. Kemudian kutipan tadi bisa disumberkan atau disarikan dari banyak hal, misalnya dari buku, dari jurnal, dari ensiklopedi, dari tesis atau disertasi yang sudah dipublikasikan, kemudian dari kamus, dari sumber-sumber online, misalnya dari e-book, dari referensi lain, situs-situs yang kredibel, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita mengutip? Kutipan itu bisa secara langsung, direct, kemudian bisa berupa kutipan tidak langsung, yang ditulis ulang dalam bentuk paraphrasing dengan menggunakan pendapat kita sendiri atau suara kita sendiri, atau bisa juga dalam bentuk summary atau ringkasan. Dan citasi tadi, referensi tadi bisa in text, di dalam teks, dan end text, jadi di dalam paragraf nanti dikutip. Misalnya Rogers tahun 2000 mengatakan demikian. Kemudian nanti di akhir dokumen ada daftar pustaka, ada bibliografi yang menunjukkan bahwa Rogers tahun 2000 itu berasal dari artikel ini, atau dari buku ini. Judulnya ini, diterbitkan tahun ini, oleh ini, dan seterusnya, diambil dari halaman ini, dan lain-lain. Oke, kemudian paraphrasing itu penting untuk memberikan atau menunjukkan bahwa di dalam literatur review itu ada pendapat Anda, ada suara Anda. Tidak sekedar mengutip bahwa Scott mengatakan demikian, tapi Anda bisa melakukan paraphrasing dengan cara-cara yang lebih baik. Paraphrasing bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya Scott mengatakan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Atau Anda juga bisa mengatakan beberapa peneliti, misalnya Anthony, Gregory, dan lain-lain, menceritakan atau menunjukkan bahwa bla bla bla.
Atau di akhir kalimat Anda bisa menceritakan, misalnya, ada konsep ini artinya begini, 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 hubungannya begini, 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 dan seterusnya. Lalu di bagian akhir diberikan tanda kurung, Scott 1992, menunjukkan bahwa apa yang baru saja Anda tulis itu sebetulnya disarikan atau diparafraskan dari karya Scott 92. Oke, yang perlu diingat kembali tadi ada kutipan atau sitasi atau referensi yang in text dan end text. Ada kutipan atau referensi yang ditulis di dalam dokumen tesis atau di dalam dokumen report yang Anda buat, tapi jangan lupa di belakang juga Anda harus tampilkan dalam daftar pustaka atau bibliografi. Kalau salah satunya tidak lengkap, atau bahkan dua-duanya tidak ada, itu bisa dianggap sebagai plagiasi. Lalu informasi apa saja yang harus disitasi? Yang pertama adalah kutipan langsung, kemudian yang kedua semua yang sudah ditulis ulang atau parafrase, kemudian semua ringkasan, semua fakta dan statistik yang bukan common knowledge, bukan pengetahuan umum, nanti kita akan bahas. Kemudian semua bentuk translasi, misalnya disarikan dari kamus dan lain sebagainya, itu harus disitasi. Oke, apa sih yang sesungguhnya menjadi common knowledge? Common knowledge itu adalah pengetahuan yang diketahui oleh semua orang atau hampir semua orang di seluruh dunia ini. Jadi siapapun kalau itu familiar dengan hal tersebut, maka itu dianggap sebagai common knowledge. Misalnya, Lady Diana meninggal pada saat terjadi kecelakaan di sebuah terowongan di Paris bersama dengan Dodi Al-Fayed. Ini adalah common knowledge karena hampir semua orang tahu tentang kejadian ini. Tapi ketika disajikan informasi, misalnya setelah kematian Lady Diana pada tanggal 6 Juli 2004, Queen Elizabeth II membuka Memorial Fountain. Memorial Fountain ini tempatnya ada di Hyde Park di London, kemudian arsiteknya adalah Catherine Gustafson. Hal ini bukan merupakan common knowledge karena ada informasi spesifik yang mungkin tidak semua orang tahu. Misalnya pada tanggal 6 Juli 2004 itu informasi yang spesifik. Kemudian nama desainer atau arsiteknya, Catherine Gustafson, itu juga spesifik, tidak semua orang tahu. Kemudian lokasi fountainnya di Hyde Park di London itu juga mungkin tidak semua orang tahu. Oke teman-teman sekalian, mengidentifikasi common knowledge mungkin menjadi sesuatu hal yang bisa jadi agak menyulitkan ya. Karena misalnya kalau ada satu fakta yang menyebutkan bahwa Cina adalah negara yang paling populated, paling padat penduduk di seluruh dunia, maka pernyataan ini bisa menjadi common knowledge karena hampir semua orang di dunia ini tahu tentang fakta ini. Tapi ketika kita sampaikan misalnya Masjid Sulaimani itu didesain oleh Mimar Sinan, pernyataan ini bagi orang Turki itu bisa jadi common knowledge karena Sulaimani Mosque atau Masjid Sulaimani ini sangat terkenal, sangat besar. Sama seperti kalau di Indonesia itu kita punya Masjid Istiqlal misalnya. Nah, bagi orang Turki, teman-teman sekalian, pernyataan ini bisa menjadi common knowledge, tapi bagi orang lain yang berada di luar Turki atau belum pernah ke Turki misalnya, ini bukan pernyataan yang menjadi common knowledge. Jadi perlu diingat bahwa common knowledge itu bisa jadi melekat pada satu kultur tertentu, satu negara tertentu, atau satu golongan tertentu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau tesis Anda, paper Anda ditujukan untuk satu kelompok tertentu, maka mungkin apa yang dianggap sebagai common knowledge tidak perlu Anda ceritakan lebih lanjut. Misalnya kalau Anda menulis tentang riba di jurnal atau di seminar atau di conference Muslim misalnya, Anda tidak perlu mendefinisikan ulang apa itu riba karena itu sudah menjadi common knowledge bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau Anda menulis artikel umum atau tesis yang umum atau pendapat umum tentang riba, maka Anda harus menceritakan dengan jelas karena mungkin perspektif agama Islam tentang riba itu tidak diketahui oleh penganut agama lain.
Atau mungkin perspektif tentang riba itu juga punya definisi di agama-agama lain, di agama-agama Kristen, di agama Yahudi, dan agama-agama Samawi lainnya mungkin juga punya konsep atau definisi tentang riba itu sendiri. Jadi, sekali lagi perlu diingat bahwa common knowledge itu mungkin melekat pada satu kultur tertentu, negara tertentu, atau golongan tertentu. Tapi untuk lebih amannya, untuk lebih istilahnya seperti jaga-jaga begitu, akan lebih baik lagi kalau kita mengutip saja apa yang sudah kita gunakan. Jadi daripada ragu-ragu, ya sudah kita citasi saja, kita masukkan ini referensinya dari sini, ini sumbernya dari sini, dan seterusnya. Lalu, apa yang bukan menjadi common knowledge kalau begitu? Setiap data, setiap gambar, setiap statistik itu bukan merupakan common knowledge. Setiap foto misalnya itu juga bukan common knowledge karena foto itu juga spesifik diambil oleh fotografer tertentu, kemudian ada karya cipta yang melekat di dalamnya. Kemudian kutipan tentang studi-studi atau literatur yang sudah ada sebelumnya, penelitian yang sudah ada sebelumnya itu juga bukan merupakan common knowledge. Kemudian fakta-fakta tertentu yang pembaca umum tidak akan tahu ketika dia sudah melakukan penelitian, itu juga bukan merupakan common knowledge. Misalnya fakta seperti air yang dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius akan mendidih dan menguap. Itu adalah fakta yang umum yang mungkin pembaca kebanyakan sudah pernah melakukannya dan sudah mengetahuinya. Tapi ketika kita melakukan penelitian misalnya air, kemudian dicampur dengan senyawa kimia yang lain, kemudian dilakukan proses penyulingan atau dilakukan proses pengolahan lebih lanjut akan menghasilkan senyawa lain yang berbeda. Misalnya menjadi hidrogen yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Itu adalah specific fact yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah melakukan percobaan atau pengujian semacam itu. Itu harus disampaikan referensinya karena bukan merupakan common knowledge. Oke, untuk latihan saja silahkan teman-teman baca di beberapa fakta ini mana yang merupakan common knowledge dan mana yang bukan merupakan common knowledge. Mana yang harus dikutip, diberikan referensinya, mana yang boleh Anda cantumkan begitu saja tanpa harus mencari referensinya. Oke, jelas ya bahwa yang pertama itu bukan common knowledge karena ada angka 76%. Kemudian yang kedua itu adalah common knowledge karena semua orang tahu kapan Perang Dunia terjadi. Yang ketiga juga semua orang tahu Barack Obama itu adalah Presiden Amerika pertama yang berkulit hitam. Kemudian yang keempat, ada tanggal dan tempat yang spesifik yang tidak semua orang tahu. Kemudian yang terakhir, itu adalah common knowledge karena semua orang sudah tahu bahwa revolusi Perancis itu mendorong perubahan, reformasi, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana cara kita mengutip referensi? Kalau di FEB UGM pendekatannya atau gayanya adalah menggunakan APA, American Psychological Association. Kemudian cara mengutipnya adalah Anda cantumkan di dalam teks dan di bagian belakang, jadi ada in text dan end text. Kemudian citasinya harus menunjukkan nama penulis dan angka tahun. Kemudian kalau itu spesifik merujuk pada halaman tertentu, maka halamannya harus dicantumkan. Misalnya, students often had difficulty using APA style, especially when it was their very first time. Jones, nama penulisnya, angka tahun 1998, dan karena ini kutipan langsung, maka nomor halamannya 199 harus dicantumkan. Ini adalah beberapa guideline atau cara kita melakukan referensi kutipan di dalam teks. Anda bisa menggunakan beberapa konfigurasi yang berbeda. Misalnya yang pertama, Anda tuliskan dulu faktanya, kemudian di bagian belakang Anda berikan penjelasan atau keterangan dalam tanda kurung Clayton 2000 halaman 28. Atau bisa juga menggunakan kombinasi penulisnya di awal,
angka tahun dan nomor halaman di belakang. Misalnya Anthony Clayton menunjukkan atau mengatakan begini, kemudian di bagian akhir ditulis dalam tanda kurung 2000 halaman 28. Atau bisa juga Anda tulis Clayton 2000 mengatakan bahwa demikian, 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 kemudian di bagian akhir Anda ceritakan bahwa ini dikutip dari halaman 28. Tidak ada bentuk yang paling baik, paling sempurna, tapi akan lebih baik kalau teman-teman sekalian menggunakan beberapa kombinasi yang berbeda. Jadi pembaca tidak bosan. Kalau semua format penulisannya, misalnya Clayton 2000 mengatakan begini, kemudian di kalimat berikutnya John 98 mengatakan begini, kemudian Rogers 2005 mengatakan begini, dan seterusnya, itu akan membuat pembaca bosan. Tapi kalau Anda menggunakan beberapa kombinasi ini, maka penulisan Anda akan menjadi terlihat lebih menarik. Kemudian, kalau pekerjaan itu ditulis oleh dua penulis yang berbeda, maka pengutipannya juga agak sedikit berbeda. Kalau dikutip di dalam kalimat, maka Anda harus ceritakan, misalnya Rosdal dan Weiss, itu diceritakan dengan menggunakan kata. Tetapi kalau keterangan itu di dalam tanda kurung, kutipan tadi diletakkan dalam tanda kurung, maka Anda harus berikan atau gunakan tanda dan atau simbol dan, bukan dengan menggunakan kata-kata. Misalnya di contoh yang pertama, Rosdal dan Weiss itu ditulis apa adanya, mengatakan bahwa demikian, 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 tahun 2001, halaman 160. Di contoh yang kedua, sama juga, Rosdal dan Weiss dalam tanda kurung 2001 mengatakan bahwa demikian, 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 halaman 160. Lalu di contoh yang ketiga, agak berbeda, ada pendapat begini, ada fakta begini, terus kemudian di bagian akhir Anda tuliskan keterangan penulisnya dalam tanda kurung, yaitu Rosdal dan Weiss. Di sini Anda menggunakan simbol, karena keterangan penulisnya ada di dalam tanda kurung. Kemudian dicantumkan tahunnya 2001 dan halaman 160. Kalau pekerjaan itu dihasilkan oleh tiga penulis yang berbeda atau bahkan lebih, maka pada saat pertama kali kita menyebutkan, kita harus ceritakan semuanya, siapa saja. Misalnya Kahneman, Nets, dan Taylor tahun 91 mengatakan begini. Itu untuk pertama kali Anda mengutip. Tapi setelah Anda kutip ulang kembali, Anda cukup menuliskannya Kahneman et al. 1991. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kita juga boleh menggunakan kata DKK dan kawan-kawan. Kemudian, teman-teman sekalian, kalau kutipan itu diambil dari satu halaman saja, maka Anda cukup menggunakan kata atau huruf P. Misalnya di contoh ini, Lewis 1967 mengatakan demikian, ini dikutip dari halaman 254, diberikan keterangan dalam tanda kurung P.254. Tapi kalau halamannya lebih dari satu halaman, maka Anda menggunakan PP. Misalnya Kinross 1965, PP 94 sampai 95. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada juga yang menuliskannya hal. Baik itu untuk single page atau multiple page, semua sama, tetap menggunakan hal. Kemudian kalau sumbernya mungkin tidak memberikan keterangan yang lengkap, misalnya tidak ada nama penulisnya, tapi ada nama organisasinya, Anda bisa tuliskan saja nama organisasinya, yang ada di sana adalah UNESCO 1999. Walaupun Anda tahu bahwa karya itu pasti harusnya ada penulisnya nih, tidak mungkin yang menulis adalah semua anggota organisasi, tapi karena tidak ada keterangan siapa penulisnya, maka Anda cukup menuliskan organisasinya saja. Kemudian, kalau sumber tadi tidak menyebutkan nama penulisnya, tidak ada nama lembaganya, maka Anda bisa cantumkan atau Anda bisa kutip judulnya saja dengan menggunakan quotation atau tanda kutip di dalamnya. Lalu, kalau tidak ada keterangan tanggal, maka Anda bisa memberikan keterangan ND atau no date. Karena kita tidak tahu bahwa publikasi itu sebetulnya dirilis pada tahun berapa.
Kemudian kalau tidak ada nomor halaman, misalnya Anda mengutip dari brosur, atau Anda mengutip dari internet dan lain-lain, Anda cukup menuliskan para atau simbol P terbalik. Ini untuk menunjukkan dokumen ini diambil dari paragraf yang keberapa. Oke, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah indirect quotation atau kutipan yang tidak langsung. Misalnya Anda mengutip salah satu sumber, yang sumber itu mengutip sumber yang lain. Seharusnya di zaman sekarang indirect quotation semacam ini tidak perlu dilakukan ya, karena sudah ada internet, akses sudah banyak, sehingga sumber aslinya, sumber yang tadi dikutip oleh artikel yang Anda baca atau buku yang Anda baca harusnya bisa dikejar atau dicari sumber-sumber tersebut. Tapi mungkin ada kalanya Anda tetap kesulitan untuk mendapatkan sumber aslinya. Bukan karena kemalasan, tapi karena memang mungkin dokumen aslinya adalah dokumen yang sifatnya terbatas atau rahasia barangkali, atau mungkin itu dipublikasikan di negara lain dengan menggunakan bahasa lain dan lain sebagainya, yang mungkin kita tidak paham atau kita tidak bisa menerjemahkan, menafsirkan, maka kita bisa menggunakan indirect quotation. Caranya sederhana, misalnya Anda bisa mengutip bahwa John Evelyn mengatakan demikian-demikian. Pendapat ini dikutip di dalam Clayton 2000 halaman 14. Atau bisa juga dalam format yang sedikit berbeda. Menurut Viscount Slim tahun 90, willpower dan firmness adalah demikian-demikian. Nah, pendapat ini dikutip dari Hughes et al. Tahun 2006 halaman 15. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menceritakan bagaimana kutipan yang sifatnya tidak langsung. Kalaupun terpaksa Anda harus menggunakan. Tapi saran saya, zaman sekarang sumber-sumber yang ada bisa dicari lewat internet, jadi kalau Anda menemukan sumber yang menarik, ya sedapat mungkin harus dikejar sumber aslinya. Lalu kutipan juga bisa mengambil dari elektronik, misalnya Anda mencari atau mendapatkan sumber dari website, atau dari YouTube, atau dari media sosial misalnya. Itu sangat dimungkinkan dan boleh untuk digunakan. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan atau mengutip dokumen dari sebuah website, Anda bisa mencantumkan section-nya dan paragrafnya. Kalau Anda mengutip dari YouTube atau dari podcast misalnya, Anda bisa mencantumkan informasi track number-nya, kemudian time frame-nya. Misalnya di sini pada menit kesekian atau pada detik kesekian dan seterusnya. Lalu jangan lupa Anda cantumkan keterangan tentang situs yang sudah diakses tadi, alamat situsnya harus dicantumkan dengan jelas, dan kapan Anda mengakses situs tersebut. Karena bisa jadi ketika nanti kita akan telusur, mungkin situsnya sudah diganti atau sudah diupdate, atau mungkin artikelnya sudah di take down dan lain sebagainya. Jadi harus diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan beberapa software sebagai alat bantu untuk membantu mengorganisasikan literatur-literatur yang ada dengan lebih pas. Harapannya adalah jangan sampai nanti ada sesuatu yang tertinggal, terlupa, atau mungkin cara penulisan referensinya tidak lengkap, dan seterusnya. Ada banyak software yang bisa dipakai mulai dari EndNote, Mendeley, RevMe, RevWorks, Sciref, Zotero, dan masih banyak lagi. Di OGM kita bisa menggunakan Mendeley dan Zotero. Zotero ini lebih di-encourage oleh universitas, kemudian dokumennya juga sudah dibuat oleh fakultas, jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kalau saya pribadi menggunakan Mendeley, tapi apapun yang Anda gunakan, mau pakai EndNote, RevWorks, atau lainnya, konsepnya sebetulnya mirip-mirip. Nah, teman-teman sekalian, Reference Manager ini sangat mudah atau sangat membantu sekali. Kalau literatur yang digunakan hanya 2 atau 3, mungkin nggak akan jadi masalah ya. Tapi kalau literatur atau referensinya ada puluhan atau bahkan belasan saja, itu akan menjadi sangat memusingkan. Tapi kalau teman-teman menggunakan software
Reference Manager, nanti ketika teman-teman mencari di database, atau mencari di jurnal, atau mencari di Google Scholar, teman-teman bisa langsung ekspor nih, menggunakan simbol semacam ini, nanti bisa langsung disimpan ke Mendeley, ke RefWorks, atau ke software reference manager yang lain. Semuanya sudah masuk di dalamnya, jadi tidak mungkin kita akan kelupaan. Ini adalah contoh lain, kalau teman-teman menggunakan Google Scholar, nanti di situ kita bisa setting citasinya akan diimpor menggunakan software apa. Kalau menggunakan EndNote misalnya di situ, nanti ketika kita cari, di bagian bawah ini untuk setiap artikel yang kita temukan, ada menu untuk langsung import ke EndNote. Jadi sekali lagi dengan sekali klik, maka informasi ini semua akan terunduh secara otomatis dan kita tidak perlu mencatatnya secara manual. Kemudian yang tadi saya sampaikan, saya pribadi menggunakan Mendeley, tapi pada dasarnya teman-teman boleh menggunakan apapun, bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan RefWorks, dan seterusnya. Tapi saya pribadi lebih memilih menggunakan Mendeley. Saya tidak terafiliasi dengan Mendeley, tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari Mendeley. Ini hanya sharing saja, berbagi apa yang selama ini saya kerjakan. Apalagi Mendeley juga punya beberapa versi ya, jadi bisa diakses di desktop, dia juga bisa diakses dengan menggunakan browser berbasis web, dia juga punya aplikasi yang berbasis mobile. Jadi kalau teman-teman punya tab atau iPad misalnya, nanti bisa dibaca sambil jalan atau sambil kalau teman-teman punya waktu luang dan lain sebagainya. Oke, cara penggunaannya cukup mudah. Mendeley itu tampilan sederhananya akan terdiri dari 3 kolom besar seperti ini. Zotero, EndNote, dan lain sebagainya juga hampir sama. Jadi di bagian kiri ada bagaimana cara kita mengelola koleksi yang ada, yang kita miliki. Kemudian di bagian kiri bawah ada filternya, kita bisa menyortir berdasarkan penulisnya, berdasar kata kunci atau publikasinya. Kemudian kolom besar ini berisi tentang dokumen apa saja yang sudah kita miliki di dalam database kita. Kemudian setiap teman-teman mendownload atau mengunduh satu paper atau satu buku, misalnya tinggal Anda klik, drag and drop, dimasukkan ke dalam Mendeley, semuanya akan tercatat dengan otomatis. Tapi tadi selain kita bisa menggunakan drag and drop, informasinya akan langsung masuk di sini, tapi kita juga bisa mengedit atau menambahkan informasi tadi secara manual. Misalnya, kalau di sini ada kesalahan tulis atau mungkin informasinya tidak lengkap, ya kita tetap bisa mengedit atau menambahkan dokumen detailsnya. Walaupun Mendeley atau software apapun yang Anda gunakan itu akan mencoba untuk melakukan ekstraksi informasi berdasarkan dokumen PDF yang Anda miliki. Tapi mungkin ada kalanya mereka punya keterbatasan, softwarenya tidak bisa menangkap dengan jelas siapa penulisnya atau dipublikasikan di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menghadapi situasi semacam itu, kita tetap bisa mengedit dengan baik. Kemudian kalau teman-teman mau berpindah, misalnya sebelumnya menggunakan EndNote, pengen menggunakan Mendeley, kita juga bisa melakukan import secara otomatis. Atau sebaliknya Anda sekarang pakai Mendeley, nanti ingin mencoba menggunakan Zotero, nanti Anda juga bisa melakukan ekspor ke sana. Lalu dokumen yang sudah Anda kumpulkan tadi, Anda bisa tandai, Anda bisa beri catatan mana yang sudah dibaca, mana yang belum dibaca. Kemudian Anda bisa tandai mana yang menjadi dokumen utama atau favorit, mana yang mungkin hanya menjadi dokumen pendukung saja. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan teks atau simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan atau mengkategorikan paper-paper atau referensi yang teman-teman miliki. Kalau di Mendeley, di aplikasi lain juga bisa sebetulnya, tapi menurut saya di sini cukup mudah. Teman-teman bisa memberikan anotasi dan highlight. Jadi anotasi itu catatan-catatan tentang apa yang Anda baca di dalam paper ini. Kemudian highlight, Anda juga bisa memberikan garis atau stabilo untuk pernyataan-pernyataan yang mungkin dianggap penting. Lalu annotation maupun highlight ini nanti bisa kita import, kita bisa copy untuk menjadi bahan
kita menulis literatur review. Jadi prinsipnya sederhana, Anda cari papernya atau literaturnya, kemudian Anda copy, Anda masukkan ke Mendeley, kemudian Anda baca di situ, hal-hal yang penting Anda bisa garis bawahi, Anda bisa tambahkan note atau anotasi yang penting, kemudian setelah semuanya terkumpul, Anda bisa ekspor ke dalam dokumen untuk kemudian nanti ditulis sebagai bahan literatur review. Ini adalah contoh integrasi antara Mendeley dengan Microsoft Word. Jadi di dalam Microsoft Word nanti kita bisa dengan mudah melakukan import ke dalam bibliografi. Kemudian import tadi juga bisa kita pilih apakah kita akan menggunakan stylenya apa yang digunakan di UGM atau menggunakan Chicago Style atau Harvard Style dan lain sebagainya. Semua bisa dilakukan secara otomatis. Lalu di dalam Microsoft Word tadi, ketika misalnya kita menulis Mendeley Citation Plugin makes it easy, bla bla bla, dalam kurung Henning dan Reichelt 2008. Ini kutipan in text. Kemudian di bagian belakang nanti kita bisa memasukkan bibliografi atau end text references dengan menggunakan format misalnya apa. Lalu ketika kita generate akan muncul di bawahnya Henning, Reichelt 2008, Mendeley, last, itu diambil dari website, alamatnya ini, tahun 2008, dan seterusnya. Jadi dengan cara begini, teman-teman sekalian, insya Allah tidak akan kelupaan ya. Jadi yang sudah dikutip di dalam teks, in text-nya, itu tidak mungkin akan terlupa di dalam end text-nya. Tidak akan ketinggalan begitu. Beda dengan kalau teman-teman menuliskannya secara manual, maka bisa jadi ada satu atau dua yang salah kutip atau lupa belum dicantumkan dan lain-lain. Dan Mendeley itu atau aplikasi reference manager yang lain membantu kita mengorganisasikan semua literatur yang kita gunakan dengan lebih baik. Caranya mudah, ini adalah sekali lagi contoh dengan menggunakan Mendeley. Teman-teman menulis artikelnya, kemudian tinggal dimasukkan insert references-nya. Teman-teman bisa pakai Mendeley, teman-teman bisa pakai EndNote, bisa pakai reference manager apapun. Intinya sekali lagi adalah untuk membantu teman-teman sekalian mengorganisasikan literatur yang digunakan supaya jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal. Kemudian di bagian akhir nanti teman-teman bisa mencantumkan end text reference dengan cara insert bibliografi, terus kemudian dimasukkan di dalamnya, nanti secara otomatis akan muncul sumber-sumber mana saja yang sudah digunakan. Nah, untuk latihan teman-teman sekalian, kemarin di sesi sebelumnya, Anda sudah membaca tentang bagaimana penulisan literatur review yang baik, maka di sini kita akan lanjutkan dengan menggunakan software reference manager. Anda boleh pakai Mendeley, Anda boleh pakai software reference manager yang lain. Kemudian sumber-sumber atau literatur yang Anda gunakan silakan dikumpulkan, diorganisasikan ke dalam software yang Anda pilih. Mau pakai Zotero, mau pakai EndNote, monggo saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda mengorganisasikan semua referensinya. Kemudian dari literatur review yang sudah ditulis, silakan gunakan reference manager ini untuk membantu Anda memberikan kutipan in text maupun end text. Jadi di dalam teksnya ada, lalu di bagian bawah nanti ada bibliografi atau daftar pustaka. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang kelima ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.